malaikatu baitan, malaikat tidak pernah mau masuk ke satu rumah. Ingat betul ini ya. Fihi kalbun, yang di dalamnya terdapat anjing. Saya ulang. Yang di dalamnya terdapat anjing. Aw suratun tamathil. Ya. Aw suratun tamathil. Jadi satu anjing. Yang kedua, surah tamathil. Surah tamathil itu ada yang mengartikan patung, ada yang mengartikan gambar makhluk hidup, gitu kan? Nanti kita lihat ya, kita lihat nanti. Ada kalimat anjing di sini. Hampir tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, bahwa yang dimaksudkan ada kalimat fihi di dalamnya. Di dalam, jadi di satu rumah di dalamnya ada anjing. Ya, bukan yang dimaksudkan anjing penjaga gitu. Ya, bukan dalam konteks ini. Walaupun ulama memandang makruh keadaannya sekiranya tidak sangat dibutuhkan. Sekiranya jika sangat tidak dibutuhkan. Ya. Jadi di sini maksudnya ada kalimat fi itu di dalam. Dia ada orang yang piara anjing atau anjing tanpa sengaja masuk ke dalam rumahnya. Karena ada riwayat nanti Jibril akan datang kepada Rasulullah. Tapi kemudian dia tidak masuk, ditunggu oleh Nabi. Kenapa gitu kan? Ketika kemudian Nabi lihat ternyata ada anak anjing masuk ke sela-sela ranjangnya. Ya, kata Nabi, dari mana itu bisa masuk? Dia diketahui dikeluarkan. Ketika dikeluarkan baru malaikat turun. Dijangankan malaikat Mikail, malaikat Jibril pun tidak mau turun kepada Nabi saat itu karena di dalamnya ada anjing. Ya. Apa yang bermasalah dari anjing? Kata para ulama, lihat sini ya. Ini yang saya maksudkan penafsiran hadis. Pertama, ada yang mengartikan anjingnya sebagai hewan. Nah, kedua, ada yang lebih dalam lagi mengamatinya. Ya. Yang dimaksud dengan anjingnya yaitu najis yang melekat pada liurnya. Ya, najis yang melekat pada liurnya. Sesuatu yang kotor. Ya. Kenapa disebutkan dengan anjingnya dalam kalimat ini? Karena bahkan kita tidak bisa mengetahui kapan anjing menjilat tubuhnya. Sehingga liurnya menempel dalam tubuhnya. Kemudian dia duduk di kursi, duduk di tempat, masuk kemana-mana, jilat yang lain. Maka kotoran-kotoran ini menyebar, sehingga menjadikan malaikat tidak senang turun ke tempat yang kotor atau bahkan bernajis. Ya. Orang yang mengartikan anjing saja, maka dia akan membatasi, yang penting gak ada anjing di rumah. Tapi orang yang mengartikan liur atau kotoran atau najisnya, dia memperluas. Malaikat pun tidak akan turun ke tempat yang tempat itu kotor sekalipun tidak ada anjingnya. Ya, jadi hati-hati Bu ya, hati-hati. Tempat-tempat kotor itu nggak mau malaikat turun. Itu tempatnya setan, tempat jin. Ya, tempat jin, tempat yang nggak pernah digunakan untuk berzikir, tempat yang kotor tidak pernah dibersihkan, itu yang turun paling jin. Makanya suasana ibu masuk ke rumah kosong yang tidak ada penghuni, suasana masih kotor dengan rumah bersih itu akan lain. Saat masuk aja udah beda. Nggak percaya silahkan ibu masuk ke rumah biasa gitu kan, tenang gitu, nyaman. Ketika masuk ke tempat yang kotor, suasana sudah lain, sudah bau nggak enak, perasaan nggak tentram dan sebagainya. Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Ya. Jadi ini malaikat tidak senang turun ke tempat-tempat demikian. Jadi kalau misalnya ibu ingin disinggahi malaikat tempat rumahnya, selain digunakan berzikir, maka bersihkan, gitu kan? Dari yang kotor-kotor, dari yang tidak baik dan sebagainya. Yang kedua, gambar atau patung di sini. Ya. Di sini ulama ada khilaf, terbagi pada dua bagian. Khilafnya sangat ringan sekali. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh gitu kan. Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Punya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Ternyata ketika diperhatikan, ya, ibu di antara istri Nabi ada Sayyidah Aisyah. Ibu kenal? Kenal di mana? Masya Allah, luar biasa. Cuma di sini yang kenal Sayyidah Aisyah, ini tidak. Baik. Sayyidah Aisyah itu, ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka Dumyah.
boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini, kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini, gitu kan? Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi sobek itu, nggak usah ada di sini, gitu kan? Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak? Ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan, ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan, ya, atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah. Ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini. Ya. Awas, hati-hati, ya. Atau minimal yang punya sifat makruh, membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Ya. Misal, maaf ya, kalau orang tua mungkin masih bisa mencerna mana yang terbaik, mana yang harus dibuang. Tapi kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, kan? Idolanya misalnya artis A, atau idolanya pemain sepak bola B dan sebagainya, gitu kan? Begitu dia lihat itu jadi semangat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Ya, maka dari itu kemudian Nabi pernah melarang tato, ya, dan sampai hari ini larangan berlaku. Kemudian melarang gambar-gambar yang pada masa zaman jahiliyah memang mereka ketika digambarkan suasana itu seakan-akan seperti mendapatkan kekuatan dari situ. Ya. Supaya lebih berani gambar tato singa misalnya, kan? Masya Allah, singanya dari tato pakai singa, nggak begitu, ya? Kemudian dia tempelkan misalnya, sama aja nggak akan merubah sesuatu, ya. Supaya lebih tampil begini, gambarkan ini, gambarkan itu sangat dilarang, ya, sangat dilarang. Sama dengan andar panjang misalnya, ya, ada foto fulan, foto tertentu, begitu dilihat, duh, bagus ya, seperti ngelihat kita, misal, kan? Nah, itu sesuatu yang sudah keliru. Ya. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan, ya, dikultuskan saya, kan, dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ sehingga tidak nyambung, gitu kan? Nah, ini hal-hal yang dilarang. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah saat patung-patung dikeluarkan. Ya. Jadi di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk masalah hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya, boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya, atau fakultas kedokteran atau di biologi yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian, itu boleh. Sah hukumnya. Ya, tidak digunakan pada yang lain. Ya, ada rangka malam-malam dibawa ke rumah orang, disimpan di tengah-tengah, gitu kan? Diajak tahajud. Nah, itu salah, ya. Tapi kalau dia simpan di lab untuk penelitian, untuk menerangkan alurnya ke sini, itu sah hukumnya, boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor, gitu kan? Atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya, bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu, Pak. Tolong dilukiskan. Saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nggak akan ketahuan orangnya, akan ketahuan, gitu kan? Ya. Jelas di sini, ya. Baik, jadi hal-hal yang sifatnya darurat atau jadi kebutuhan maslahat kehidupan itu masih boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ini.